Oke, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Kari. Saya dari kelompok satu dan ingin menjelaskan tentang marketing dan integrate communication mix buying behavior. Oke, langsung masuk ke materi pertama, yaitu ada marketing. Marketing adalah proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertahankan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya. Marketing juga akan melakukan analisis pasar dan juga mengidentifikasi kebutuhan konsumen agar memudahkan sales saat terjun langsung dalam melakukan pemasaran produk. Marketing atau pemasaran merupakan salah satu inti dari kegiatan bisnis, karena produk sebagus apapun jika fungsi ini tidak berjalan maka tujuan bisnis sulit untuk dicapai, teman-teman. Oke, langsung masuk ke tujuan marketing. Secara umum, tujuan marketing adalah untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Tujuan tersebut dapat dirinci lebih lanjut dalam 3 tujuan spesifik berikut ini. Yang pertama adalah konsumen dapat mengetahui produk yang ditawarkan secara detail dan sebaliknya. Produsen mampu menyediakan produk sesuai permintaan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah perusahaan dapat menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran, mulai dari deskripsi, desain, promosi, ataupun iklan produk, teman-teman, hingga komunikasi dengan konsumen serta pengiriman produk. Yang ketiga, perusahaan bisa mengenali dan memahami konsumen dengan baik, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dan bisa menjual, dalam istilah menjual dirinya sendiri, begitu teman-teman. Artinya akan selalu dibeli konsumen tanpa perlu dilakukan upaya pemasaran lagi nih, teman-teman. Dan untuk fungsinya, selain memiliki tujuan yang jelas, marketing juga memiliki fungsi-fungsi lain yang menunjang aktivitas bisnis. Fungsi-fungsi tersebut bisa dibedakan menjadi 6 macam dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah fungsi promosi. Promosi harus dilakukan dengan cara dan media yang tepat dengan memperhatikan target dan konsumen. Yang kedua ada fungsi perantara. Setelah produk dikenal, harus ada pihak yang menjadi perantara agar produk bisa sampai ke tangan konsumen, teman-teman. Yang ketiga adalah fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran adalah marketing memungkinkan terjadinya pertemuan antara produsen dengan konsumen dengan pendekatan yang sesuai dengan disukai oleh konsumen, ya teman-teman. Yang keempat ada fungsi distribusi. Agar bisa sampai ke tangan konsumen, sebuah produk harus didistribusikan dengan cara dipindahkan, diangkut, atau disimpan, ya teman-teman. Yang kelima adalah fungsi riset. Untuk menentukan target pasar yang tepat, tim marketing harus melakukan riset terlebih dahulu, sehingga akan mendatangkan hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah fungsi penjualan. Marketing juga memiliki fungsi penjualan langsung kepada konsumen untuk membantu tim sales dalam mencapai targetnya nih, teman-teman. Sekian dari saya. Selanjutnya, kita akan ngebahas tugas seorang marketing. Karena seorang marketing merupakan ujung tombak perusahaan yang sangat menentukan kesuksesan sebuah produk yang akan dipasarkan. Jadi, ada beberapa tugasnya nih. Yang pertama itu menentukan riset pasar atau melakukan riset pasar. Jadi, untuk menetapkan harga, seorang marketing itu harus melakukan riset pasar agar mengetahui produk yang sejenis. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan konsumen. Jadi, memilih sebuah produk harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Karena itu, marketing harus mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan seorang konsumen. Jadi, sehingga perusahaan dapat menawarkan produk yang pasti akan dibeli oleh konsumen. Nah, yang ketiga ini membuat perencanaan produk. Jadi, berdasarkan identifikasi yang kedua tugas tersebut, kemudian akan memberikan usulan nih seorang marketing untuk melakukan perencanaan produk kepada tim produksi. Dengan demikian, produk yang dihasilkan memiliki peluang tinggi untuk dipasarkan dengan luas dengan tingkat penjualan yang tinggi. Integrate marketing communication mix.
yaitu salah satu bagian dari manajemen pemasaran yang terdiri dari iklan, public relation, dan sponsorship, personal selling, direct marketing, serta sales promotion yang saling terintegrasi dan saling mendukung satu sama lain. Guna untuk meningkatkan penjualan dan komunikasi pemasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Manfaat memahami bauran pemasaran. Yang pertama, memahami siapa konsumen Anda. Dengan begitu, melalui bauran pemasaran ini, kita akan melihat nih persoalan yang dihadapi oleh konsumen dan menyesuaikan cara menyampaikan produk yang tepat untuk konsumen tersebut. Nah, yang kedua ini adalah membuat saluran promosi yang tepat. Dengan memahami siapa konsumen kita bisa nih menyesuaikan kemana produk kita dipasarkan. Melalui pemahaman atas bauran pemasaran, kita bisa menyesuaikan saluran yang tepat dalam melakukan promosi produk. Selain itu, mendesain tampilan fisik yang meyakinkan. Kita harus menyesuaikan produk untuk konsumen, apa yang diinginkan oleh konsumen atau apa yang konsumen harapkan, dan supaya bisa memakai produk kita. Melalui strategi bauran pemasaran yang efektif bisa memastikan konsumen kita memang menyukai produk kita dan senang ketika menggunakan produk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Tatmarendra. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan konsep dari marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu ada 4P. Ada produk, price, place, dan promotion. Yang pertama ada produk, ialah konsumen dapat membuat produk atau jasa yang berkualitas baik. Yang kedua ada price, yaitu konsumen menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan harga dengan kompetitor. Yang ketiga ada place, adalah lokasi yang strategis, ialah lokasi yang ramai yang selalu dilalui oleh banyak orang. Yang keempat ada promotion, yaitu ujung tombak untuk memperkenalkan sebuah produk kepada masyarakat, seperti mengiklankan sebuah produk di media sosial dan lain-lain. Dari 4P sudah berkembang menjadi 7P, yaitu terdapat people, process, dan packaging. People adalah merupakan aset utama dalam industri jasa, terlebih lagi bisnis yang membutuhkan sumber daya manusia dengan performance yang tinggi. Yang kedua ada proses, adalah layanan jasa ataupun kualitas produk sangat bergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Terakhir ada packaging, yaitu building yang menjadi bagian dari bukti fisik, karakteristik yang menjadi persyaratan yang dapat menambah nilai bagi konsumen dalam perusahaan jasa yang memiliki karakter. Dan perhatian terhadap interior, perlengkapan bangunan, lighting system, dan tata ruang yang menjadi perhatian penting untuk meningkatkan mood seorang pengunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Revanza Benardi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian buying behavior, ruang lingkup, dan juga faktor. Yang pertama adalah buying behavior. Buying behavior adalah kegiatan proses berhubungan dengan bagaimana dan mengapa pelanggan memilih, membeli, atau menggunakan suatu produk atau layanan demi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perilaku konsumen ini sangatlah penting dalam manajemen pemasaran karena dapat membantu pemasaran untuk memahami apa yang mendasari pelanggan untuk memilih menggunakan produknya ataupun mengapa pelanggan memilih produk pesaing dari produk lainnya. Dalam manajemen pemasaran, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian dan faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi keputusan tersebut. Para pemasar percaya bahwa dengan memahami apa yang mendorong seorang untuk membeli produk yang atau layanan tertentu, maka akan lebih mudah untuk mengidentifikasi produk mana yang dibutuhkan pelanggan dalam produk dan produk mana yang sudah usang atau tidak dibutuhkan lagi, sehingga menyusun strategi pemasaran yang lebih baik atau efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dari kelompok 1. Tipe-tipe perilaku konsumen. 1. Perilaku membeli yang kompleks.
Jenis perilaku ini ditemui ketika konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli. Kedua, perilaku membeli yang mengurangi disonasi. Pada tipe ini, konsumen akan sangat terlibat dalam proses pembelian, tetapi kesulitan menentukan perbedaan antara merek. 3. Perilaku membeli yang telah terbiasa. Ciri tipe perilaku ini, konsumen terlihat pada minimnya keterlibatan konsumen dalam kategori produk atau merek. Contoh yang paling umum terjadi ketika kita membeli produk pokok. 4. Perilaku mencari keragaman produk. Pada tipe ini, konsumen membeli produk yang telah berbeda, bukan berarti mereka tidak puas dengan produk sebelumnya. Manfaat perilaku konsumen bagi sales. 1. Memahami perbedaan masing-masing kelompok konsumen. 2. Mempertahankan konsumen. 3. Merancang program marketing yang sesuai. 4. Memprediksi tren pasar. 5. Meningkatkan daya saing dengan kompetitor. 6. Meningkatkan customer service. Terima kasih.